Real Madrid dukung penuh Kylian Mbappe di tengah investigasi kasus pemerkosaan di Swedia. Real Madrid saat ini memberikan dukungan penuh kepada bintang tim mereka, Kylian Mbappe, setelah ada media Swedia yang melaporkan pemain timnas Prancis itu sedang diselidiki terkait tuduhan pemerkosaan saat berkunjung ke Stockholm. Meskipun Real Madrid belum memberikan komentar resmi, sumber internal klub Spanyol itu menggambarkan tuduhan itu sebagai kebohongan terbesar dalam sejarah olahraga. Saat badai media ini berlangsung, Kylian Mbappe melanjutkan latihan bersama rekan-rekannya di Real Madrid. Pada kesempatan itu, klub tidak ragu untuk memposting foto dan video Mbappe, yang kabarnya sudah pulih dari rasa tidak nyaman di paha kirinya dan siap bermain di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe memilih untuk mengunjungi Stockholm bersama sekelompok teman, pada tanggal 9 Oktober dan meninggalkan kota tersebut pada tanggal 11 Oktober. Beberapa laporan media Swedia menyebut bahwa mereka mengunjungi sebuah restoran dan klub malam. Setelah surat kabar Swedia, Aftonbladet menjadi yang pertama mengungkapkan bahwa penyelidikan pemerkosaan telah dibuka. Kylian Mbappe mengklaim laporan tersebut sebagai hoaks di media sosialnya. Kylian Mbappe juga menyatakan bahwa ada hubungan antara tuduhan tersebut dan sengketa keuangannya dengan mantan klubnya, PSG. Sebuah sidang terkait kasus ini diadakan pada Selasa. Mbappe menyatakan, ini menjadi sangat bisa diprediksi, sehari sebelum sidang seolah-olah kebetulan. Jaksa Swedia hanya mengonfirmasi bahwa penyelidikan telah dibuka tanpa menyebutkan nama Kylian Mbappe. Kuasa hukumnya, Marie-Alix Chanu-Bernard, mengungkapkan bahwa juara Piala Dunia 2018 itu tenang karena tidak melakukan kesalahan. Real Madrid masih mencari pengganti Kroos, gelandang berusia 24 tahun jadi target. Real Madrid harus menghadapi musim tanpa Toni Kroos setelah gelandang asal Jerman itu memutuskan untuk pensiun pada musim panas ini. Meski tidak ada pemain yang secara langsung direkrut untuk menggantikan Kroos musim panas lalu, Real Madrid berharap kombinasi Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Jude Bellingham, dan Aurelien Tchouameni dapat menutupi kekosongan tersebut. Namun, seiring berjalannya musim, jelas bahwa Real Madrid masih membutuhkan sosok kreator yang mampu mengatur permainan dari lini tengah, seperti yang pernah dilakukan Kroos. Menurut laporan dari Diario AS, Real Madrid kini menjadikan perekrutan gelandang tengah sebagai prioritas untuk musim panas 2025. Salah satu pemain yang dipertimbangkan untuk mengisi posisi tersebut adalah Vitinha dari Paris Saint-Germain. Vitinha, pemain asal Portugal berusia 24 tahun, memiliki kemampuan bermain lebih ke depan dan dianggap cocok untuk menggantikan peran Kroos dalam membangun serangan. Namun, Real Madrid menghadapi tantangan besar jika ingin merekrut Vitinha, mengingat dia masih terikat kontrak dengan PSG hingga 2027. Selain itu, hubungan Real Madrid dengan agennya, Jorge Mendes, dikabarkan kurang baik, yang bisa menjadi kendala dalam negosiasi transfer. Sementara itu, meskipun Camavinga, Tchouameni, dan Valverde adalah pemain dengan talenta luar biasa, mereka belum mampu sepenuhnya mengontrol tempo permainan dengan cara yang sama seperti Kroos. Namun, kabar baik datang dari Dani Ceballos yang dipastikan sudah pulih sepenuhnya dari cedera pergelangan kakinya. Kembalinya Ceballos diharapkan memberikan fleksibilitas lebih bagi Carlo Ancelotti dalam meracik lini tengah, yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam mengendalikan permainan meskipun sudah menurunkan pemain-pemain seperti Jude Bellingham, Luka Modric, Arda Güler, dan Brahim Diaz di berbagai kesempatan. David Beckham puji Jude Bellingham, dia memenangkan hati fans Real Madrid. Tidak banyak pemain yang mampu beradaptasi dengan cepat di Real Madrid seperti Jude Bellingham pada musim lalu. Pemain asal Inggris ini, yang datang dari Borussia Dortmund, langsung membuktikan diri sebagai bagian penting dalam rencana Carlo Ancelotti, tidak hanya berhasil merebut gelar La Liga, tetapi juga Liga Champions dalam musim debutnya bersama Los Blancos. Dalam podcast 5 yang dipandu Rio Ferdinand, David Beckham memberikan pendapatnya tentang Jude Bellingham dan dampak yang telah diberikan pemain muda tersebut pada Real Madrid. Pemain seperti Jude, pindah ke Real Madrid di usia yang masih sangat muda, dan mampu melakukan apa yang telah ia lakukan di musim pertamanya, itu sungguh luar biasa, ujar Beckham. Beckham juga mengagumi keputusan-keputusan besar yang telah diambil Bellingham selama karirnya yang masih singkat, yang terbukti selalu tepat. Ketika ditanya apa yang membuat Bellingham begitu dicintai di Santiago Bernabeu, Beckham menyatakan bahwa kualitas sang pemain tidak hanya terbatas pada kemampuannya di atas lapangan. Saya rasa bukan hanya penampilan Jude yang membuat para pendukung Madrid dan Real Madrid begitu mencintai dirinya, kata Beckham.
Apa yang telah dilakukannya adalah datang sebagai seorang yang rendah hati, dan memang begitulah dia seorang pekerja keras, ingin belajar bahasa, dan dia seorang pemain yang luar biasa. Kerja keras yang dilakukannya dalam setiap pertandingan adalah hal yang sangat dihargai, ucap Beckham, yang juga pernah berseragam Real Madrid pada tahun 2003 sampai tahun 2007 ini. Hantaman cedera dan jadwal gila Real Madrid. Real Madrid saat ini tengah menghadapi situasi sulit dengan banyaknya pemain yang cedera di tengah jadwal pertandingan yang padat. Skuad Carlo Ancelotti akan menempuh pekan-pekan berat dalam waktu dekat. Setelah menghadapi Celta Vigo di La Liga, Los Blancos akan menghadapi Borussia Dortmund di Liga Champions dan tak lama setelah itu bertemu dengan rival berat mereka, Barcelona, di El Clasico. Kombinasi antara cedera pemain kunci dan jadwal padat membuat tekanan semakin besar pada tim asuhan Carlo Ancelotti. Badai cedera ini dimulai dengan beberapa pemain utama seperti Dani Carvajal dan David Alaba yang harus menepi karena cedera panjang. Cedera ini memperparah situasi, mengingat performa Madrid awal musim ini juga belum benar-benar meyakinkan. Dengan jadwal yang padat, Real Madrid harus berhati-hati dalam menangani kondisi kebugaran pemain mereka. 3 laga berat dalam rentang waktu yang singkat bisa sangat menguras tenaga. Pertandingan melawan Celta Vigo akhir pekan ini krusial. Madrid perlu membangun momentum. Kemenangan akan sangat membantu mereka menghadapi 2 laga berat berikutnya. Tengah pekan depan Madrid akan menyambangi Borussia Dortmund dalam lanjutan Liga Champions tahun 2024 sampai tahun 2025. Kemenangan jadi harga mati. Lalu, akhir pekan mendatang, El Clasico yang dinanti-nanti bakal bergulir. Madrid akan meladeni Barcelona di Santiago Bernabeu, Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024. Madrid langsung dihadapkan dengan tantangan berat lainnya di Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Tim asal Jerman ini terkenal dengan serangan balik cepat dan permainan agresif yang bisa menyulitkan Los Blancos. Dalam beberapa musim terakhir, Dortmund selalu menjadi lawan tangguh di Eropa, dan Ancelotti harus menyiapkan strategi terbaik dengan sumber daya yang terbatas akibat cedera. Real Madrid harus bisa meraih hasil positif melawan Dortmund untuk memperbaiki momentum. Pasalnya, di laga terakhir UCL, Madrid kalah mengejutkan 0-1 dari Lille. Setelah pertandingan melawan Dortmund, Real Madrid akan menghadapi salah satu laga terbesar di kalender mereka, El Clasico melawan Barcelona. Pertandingan ini selalu syarat emosi dan tensi tinggi, dan kali ini Madrid bermain dalam kondisi kurang ideal. Real Madrid jadikan prioritas utama bek potensial Chelsea ini di bursa transfer Januari. Real Madrid dikabarkan tengah menjadikan bek muda Chelsea sebagai buruan utama. Josh Acheampong santer masuk dalam daftar belanja Los Blancos pada bursa transfer Januari. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, merupakan pengagum berat Acheampong yang sebelumnya bersikeras bahwa ia adalah seorang anak muda yang berani dan memiliki kepribadian. Pemain berusia 18 tahun itu bergabung dengan Akademi Chelsea sebagai pemain U8 dan meskipun telah menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan The Blues tahun ini mereka bisa jadi akan kehilangannya. Hal ini dikarenakan raksasa Spanyol, Real Madrid, sedang mempertimbangkan kepindahan sang remaja Inggris, yang melihatnya sebagai opsi bek kanan dan superstar masa depan. Menurut laporan The Independent, Real Madrid telah lama tertarik pada Acheampong dan hal itu semakin menguat dengan adanya krisis cedera yang terjadi di klub. Dani Carvajal mengalami masalah lutut yang serius, sementara pemain tengah Joan Martinez harus absen untuk musim ini karena cedera ACL. Itu berarti Acheampong, yang dapat beroperasi sebagai bek kanan atau bek tengah, dapat langsung masuk ke dalam skuad Real Madrid jika ia bergabung dengan tim asuhan Carlo Ancelotti. Sang juara La Liga telah sangat dikaitkan dengan Alexander Arnold, namun kini diyakini sedang mengkaji permintaan gajinya yang sangat besar dan apakah mereka benar-benar membutuhkan bek kanan yang lebih defensif. Real Madrid temukan pengganti ideal Dani Carvajal di Jerman. Bek kanan Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong menjadi incaran Real Madrid. Kabarnya, Frimpong dinilai cocok untuk gantikan posisi Dani Carvajal di skuad Los Blancos. Bek kanan Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong menjadi incaran Real Madrid. Kabarnya, Frimpong dinilai cocok untuk gantikan posisi Dani Carvajal di skuad Los Blancos. Sebagaimana dilansir dari Sports Illustrated, Carvajal alami cedera ACL yang mengakibatkannya harus menepi selama 1 musim penuh. Oleh karena hal tersebut, Real Madrid kehilangan salah satu pemain andalannya. Maka dari itu, Los Blancos santer dikabarkan mendekati Frimpong.
Madrid menganggap bintang asal Belanda tersebut memiliki permainan yang tunjukkan kecepatannya dan kepiawaiannya dalam menggiring bola. Kontrak bintang muda asal Belanda tersebut masih berlaku di Die Werkself hingga akhir musim tahun 2027 sampai tahun 2028. Meskipun demikian, Real Madrid punya opsi lain apabila benar-benar berniat datangkan Frimpong ke Santiago Bernabeu. Dalam kontrak bek 23 tahun ini, terdapat klausul pelepasan kontrak yang dapat diaktifkan pada bursa transfer musim panas nanti. Harga yang ditawarkan dalam kontrak tersebut bernilai 40 juta euro. Angka tersebut dinilai cukup besar, tetapi sesuai dengan kemampuan yang ditampilkan oleh Frimpong di atas lapangan.